Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Bismillah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari prediksi soal ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian dengan kunci jawaban yang tepat dan pembahasan yang terstruktur. Soal pertama, seorang tenaga teknis kefarmasian atau TTK yang bekerja di apotik menerima obat dari PBF atau pedagang besar farmasi atau disebut juga dengan distributor. Setelah mengecek kesesuaian antara faktur, surat pesanan, dan barang yang diterima, ternyata terdapat ketidaksesuaian. Nah, apotik memesan obat Ambroxol sirup, tetapi yang dikirim PBF adalah sediaan tablet atau Ambroxol tablet. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang TTK apabila mendapati kasus tersebut? A. Menerima barang kemudian melaporkan kepada apoteker. B. Melaporkan kepada apoteker dan menunggu arahan dari apoteker. C. Menolak barang tersebut dan menegur pengantar barang atas kelalaian PBF. D. Menolak barang dan memberikan catatan pada faktur untuk barang yang tidak datang. E. Menerima barang kemudian melakukan pemesanan baru untuk Ambroxol sirup. Nah, kira-kira adik-adik sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian apabila mendapati kasus tersebut, kira-kira langkah apa yang paling tepat yang harus kita lakukan? Jadi yang perlu kita perhatikan atau kita garis bawahi bahwasannya pada proses penerimaan barang itu kita betul-betul harus memastikan kesesuaian antara surat pesanan, faktur, dan barang yang dikirim. Sedangkan pada kasus tersebut terjadi kesalahan pengiriman barang dari PBF. Barang yang kita pesan adalah sediaan sirup, namun yang datang adalah sediaan tablet. Jadi langkah yang harus atau yang tepat kita lakukan adalah menolak barang tersebut dan memberikan catatan pada faktur untuk barang yang tidak datang. Untuk opsi A, menerima barang kemudian melaporkan kepada apoteker, itu adalah tindakan yang kurang tepat karena kita tidak memesan atau tidak terdapat di dalam surat pesanan kita barang tersebut. Jadi salah apabila kita menerima barang tersebut. Opsi kedua, melaporkan kepada apoteker dan menunggu arahan dari apoteker. Karena apoteker juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menolak barang yang tidak ada di dalam surat pesanan obat. Yang opsi ketiga, menolak barang dan menegur pengantar barang atas kelalaian PBF. Jadi opsi C ini juga kurang tepat ya, karena kita tidak bisa menegur pengantar barang atas kelalaian PBF. Karena yang melakukan packingan obat atau yang menyiapkan obat itu adalah PBF, bukan pengantar barang atau ekspedisi. Jadi tugas dari pengantar barang atau ekspedisi ini hanya melakukan pengantaran barang. Jadi ini bukan kesalahan dari mereka. Nah, sedangkan opsi E, menerima barang dan kemudian melakukan pemesanan baru untuk Ambroxol sirup, ini juga kurang tepat karena kita tidak melakukan pesanan Ambroxol sirup dan itu suatu kelalaian apabila kita melakukan pemesanan baru terlebih dahulu sedangkan barangnya sudah kita terima. Itu sudah menyalahi dari SOP pemesanan obat. Soal kedua, seorang tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di suatu IFRS atau instalasi farmasi rumah sakit sedang melakukan stock of name. Dari hasil stock of name atau SO diperoleh informasi terdapat obat phenytoin tablet yang sudah tidak pernah keluar lagi atau tidak ada peresepannya selama 3 bulan terakhir. Jadi pada kasus ini phenytoin tablet sudah tidak diresepkan selama 3 bulan berturut-turut di instalasi farmasi rumah sakit.
Apakah jenis persediaan penitoin dalam pengelolaan persediaan farmasi tersebut? Apakah disebut stagnan, atau stock out, atau dead stock, atau fast moving, ataukah slow moving? Nah, ayo adik-adik kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih yang menggambarkan kasus soal nomor 2 ini? Seperti yang kita ketahui, jenis persediaan dalam pengelolaan sediaan farmasi itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama ada stock out. Jadi stock out ini disebut juga dengan stok kosong atau stoknya habis. Nah, slow moving adalah obat yang perputaran mutasinya bergerak lambat alias pengeluarannya atau peresepannya itu sangat lambat, jarang terpakai obat-obatannya. Nah, obat yang disebut dengan fast moving adalah obat yang perputaran mutasinya bergerak cepat atau produknya laku seperti misalkan paracetamol. Nah, paracetamol ini paling sering diresepkan oleh dokter. Nah, untuk istilah dead stock atau obat macet atau stok mati, yakni diistilahkan untuk persediaan barang di gudang yang tidak ada pengeluarannya atau pendistribusiannya atau mutasinya selama 3 bulan berturut-turut. Nah, kalau untuk istilah stagnan, jika obat yang pada akhir bulannya, stoknya pada akhir bulan itu lebih dari 3 kali rata-rata pemakaian per bulan. Jadi misalkan rata-rata pemakaian per bulan itu ada 100. Nah, sisa stok yang terdapat di gudang itu lebih dari 3 kali rata-rata pemakaian per bulan. Atau kurang lebih stoknya 400 karena pemakaian per bulannya itu adalah 100. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah C. Soal ketiga, seorang TTK yang bekerja di gudang farmasi rumah sakit sedang melakukan stok opname. Dari hasil stok opname-nya ditemukan obat amitriptilin tablet sebanyak 30 tablet atau 3 blister yang akan mengalami expire date atau kadaluarsa pada tanggal 31 Desember 2024. Atau dalam ini tinggal 6 bulan lagi obat amitriptilin itu expire. Nah, apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang TTK menghadapi kasus tersebut? Apakah A. mengembalikannya kepada distributor atau PBF, B. membuat laporan obat expire atau kadaluarsa, C. memusnahkan obat tersebut dan membuat berita acara pemusnahannya, D. dipisahkan dari rak obat dan diberikan penandaan khusus, ataukah E. diberi penandaan khusus dan tetap disimpan pada tempatnya namun disesuaikan dengan FEFO atau first expire first out. Jadi maksudnya di sini tetap disimpan di tempat yang sama namun dia dipindahkan ke depan karena dia yang lebih dahulu expire dibandingkan dengan stok yang lainnya. Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat untuk kasus soal nomor 3? Ya, sangat jelas jawabannya adalah E. Nah, mengapa bisa jawabannya E? Karena opsi A itu mengembalikan kepada distributor atau PBF. Nah, dalam hal ini, dalam soal kan menyebutkan kalau amitriptilin itu sisa 30 tablet atau 3 blister. Nah, jumlah obat kan tidak utuh dalam satu box sehingga kita tidak bisa melakukan retur atau pengembalian kepada distributor. Jadi opsi A itu tercoret. Opsi B membuat laporan obat expire. Nah, sedangkan amitriptilin ini belum expire, namun akan expire 6 bulan lagi. Jadi salah kalau kita membuat laporan obat ED-nya, sedangkan obatnya belum expire. Dan opsi C lebih salah lagi, kita melakukan pemusnahan obat dan membuat berita acara pemusnahan. Pemusnahan dilakukan apabila obatnya telah kadaluarsa. Kalau opsi D hampir tepat, cuma kurang tepat ya. Dipisahkan dari rak obat dan diberi penandaan khusus. Nah, diberikan penandaan khusus ini sudah tepat, namun kurang tepat apabila kita memisahkannya dari rak obat. Karena jika dipisahkan dari rak penyimpanan akan beresiko
petugas akan lupa bahwa ada obat yang akan mendekati ED yang harus kita keluarkan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E, diberikan penandaan khusus dan tetap disimpan di tempat tersebut. Soal keempat, seorang TTK yang bekerja di gudang farmasi rumah sakit sedang melakukan stock of name. Nah, dari hasil stock of name-nya ditemukan trihexyphenidyl tablet yang akan mengalami expire date pada Desember 2024. Nah, sampai kapankah obat tersebut masih bisa dipakai? A. Sampai 1 Januari 2025. B. Sampai 1 Desember 2024. C. Sampai 31 Desember 2024. D. Sampai 15 Desember 2024. Dan E. Sampai 30 Desember 2024. Nah, sering sekali kita temukan pada kemasan obat, minuman, dan makanan masa expire-nya itu hanya mencantumkan bulan dan tahun saja. Jadi tidak ada tanggal yang tertera. Nah, misalkan kita temukan seperti itu. Kira-kira sampai kapankah amannya kita bisa mengkonsumsi obat, makanan, atau minuman tersebut? Jadi jawabannya adalah sampai akhir bulan tersebut. Jadi kalau misalkan masa expire-nya hanya mencantumkan bulan dan tahun saja, berarti makanan atau obat atau minuman tersebut masih aman digunakan sampai akhir bulan. Kecuali jika pada kemasan mencantumkan tanggal dan bulan dan tahunnya, berarti produk tersebut hanya aman digunakan pada sebelum tanggal tersebut. Nah, misalkan 12 atau 15 Desember 2024, berarti makanan tersebut hanya aman digunakan sebelum tanggal 15. Apabila hanya mencantumkan bulan, berarti aman digunakan sampai akhir bulan. Nah, pada kasus ini berarti jawaban yang tepat adalah C. Sampai soal kelima, 31 Desember TTK yang bekerja di apotik akan melakukan penyimpanan setelah menerima barang yang baru datang dari PBF. Adapun obat yang datang antara lain ada sediaan mengandung lactobacillus, terus yang kedua ada bisakodil suppositoria, dan ketiga luminal 30 mg tablet. Luminal ini disebut juga dengan phenobarbital, nama lain dari phenobarbital. Pertanyaannya, di manakah obat luminal atau phenobarbital 30 mg ini harus disimpan? A. Di etalase depan bersama obat bebas atau logo berwarna hijau. B. Di lemari pendingin suhu di bawah 25 derajat Celcius. C. Di lemari khusus penyimpanan narkotika. D. Di lemari khusus penyimpanan psikotropika. Dan E. Di rak obat sediaan tablet pada abjad L bersama dengan obat keras lainnya atau obat yang berlogo K merah. Nah, ayo adik-adik TTK, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Jadi jawabannya adalah D, karena luminal itu adalah golongan psikotropika. Jadi berdasarkan PMK atau Permenkes nomor 5 tahun 2003 itu tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor, luminal ini merupakan golongan psikotropika golongan 2. Nah, pada bab 3-nya bagian penyimpanan itu pasal 48 ayat 1 berbunyi, tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor dapat berupa gudang khusus, ruang khusus, dan lemari khusus. Sedangkan pada pasal 49 ayat 3, lemari khusus yang dimaksud terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk yang dikuasakan. Jadi narkotika, psikotropika, dan prekursor ini mendapatkan perlakuan khusus dalam proses penyimpanannya karena memang obat-obat ini sangat dikendalikan pengawasannya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah phenobarbital atau luminal disimpan pada lemari khusus penyimpanan psikotropika. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.